Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Wa aidan qala, ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wallahi inni la atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dan memujinya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, di antaranya nikmat thalabul ilm, nikmat bisa melanjutkan kita belajar. Karena yang namanya belajar agama itu tidak ada hentinya, tidak ada batas maksimalnya. Bila seseorang itu makan, padahal makan itu adalah kebutuhan untuk jasadnya, ada batas maksimal untuk perutnya. Akan banyak orang yang menginginkan untuk dia itu tidak makan banyak, padahal itu adalah kebutuhan dirinya. Tetapi kalau ilmu agama, berapapun kita makan, maksudnya kita masukkan, maka kita akan bisa menyimpannya. Hanya saja mau kita aplikasikan apa tidak, kita amalkan apa tidak. Karena kalau tidak kita amalkan, sebagaimana makanan yang masuk, bila tidak digunakan maka akan dikeluarkan. Demikian pula ilmu, bila tidak kita amalkan maka akan pergi. Hatafal ilm bil amal fa in ajaba wa illar tahal. Ilmu itu adalah diikat dengan diamalkan, kalau tidak dia akan irtahala, akan pergi. Dan walhamdulillah, dengan nikmat dari Allah, taufik serta nikmat yang besar yang Allah berikan untuk kita, kemarin kita telah masuk kepada pembahasan yang sangat penting harus kita ketahui, yaitu tentang at-taubatu, taubat. Dan sudah kita pelajari kemarin bahwasannya taubat itu tidak hanya di akhir saja ya, tetapi sejak awal, pertengahan dan terus. Taubat itu harus terus. Awalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Awal, tengah dan juga akhir. Kita hiasi hidup kita ini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mencontohkan, telah mempraktekkan bahwasanya setiap hari beliau itu adalah lebih dari 70 kali senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah kita, harusnya kita itu lebih bersemangat lagi untuk bertobat, beristighfar, menghadirkan hati dan seterusnya. Maka pembahasan yang selanjutnya yang penting juga kita ketahui ya, kita akan masuk kepada syarat-syarat taubat. Nah, syarat taubat itu apa saja? Sehingga kalau terpenuhi syaratnya maka taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk pada halaman ke 136, pembahasan tentang syarat-syarat taubat. Tetapi sebelum kita mulai, tentunya tidak lupa sebagai umat yang
berbakti kepada teladan kita, maka tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Baik. Mari kita lanjutkan. Bismillah. Syara'itut taubati. Silakan. Qul yaqra' ahadukum. Bismillah. Wa syara'itu taubati salasatun. Idza kana dhanbu fi haqqillahi 'azza wa jalla wa hiya an-nadamu wal iqla'u wal 'azmu 'ala 'adamil 'audah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa syara'itu taubati salasatun. Syarat-syarat taubat itu ada 3. Idza kana dhanbu fi haqqillahi 'azza wa jalla. 3 itu bila keberadaan dosa itu ada pada haknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa? Berarti ya urusan hamba dengan Allah, meninggalkan perintah atau menerjang apa? Sebuah larangan, ya kan? Misalnya ada orang yang tidak melaksanakan, mohon maaf ya, belum terbuka hatinya melaksanakan sholat, kemudian dia apa? Sudah berapa puluh tahun tidak sholat, lalu dia sadar, dia bertaubat kepada Allah. Itu haknya siapa? Allah. Lalu dia itu menerjang misalnya larangan ya, minum khamr, lalu dia bertaubat. Nah, itu haknya siapa itu? Haknya Allah. Maka seperti ini syaratnya adalah ada 3. Apa itu? Wahia an-nadamu wal iqla'u wal 'azmu 'ala 'adamil 'audati. Yang pertama adalah an-nadamu. Apa itu? Menyesal. Wal iqla' meninggalkan, ya kan? Al iqla' atau atarku, disebut pula atarku. Al iqla' itu melepaskan, melepaskan apa maksudnya? Dosa yang dia perbuat. Jadi ketika bertobat dari minum khamr misalnya, dia bertobat, maka apa? Menyesal, ya, menyesal. Apa buktinya menyesal? Salah satunya dikatakan menyesal itu tidak mengungkit apa? Tidak mengungkit apa? Dosa. Wah, aku zaman jahiliyah mbiyen nih. Wah, yes. Nah, kok dicerita-cerita dibangga-bangga lah itu kan. Kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita dengar. Kita tidak pernah mendengar Umar bin Khattab ya, ataupun sahabat yang lain. Dulunya dia atau Imam Fudail bin Iyad, ya kan? Tidak pernah kita mendengar membangga-banggakan apa? Dosa yang dikerjakan oleh mereka rahimahullahu ta'ala. Tidak pernah yang sama. Nah, kadang-kadang ini ya itulah pintarnya syaitan sehingga bisa merusak salah satu dari syaratnya ya, menyesal diceritakan. Itu berarti kan ya Allah alam bisawab, itu menyesalnya bagaimana. Semoga saja masih dimaafkan Allah karena jahil mungkin ya, seperti itu. Yang selanjutnya apa? Al-iqla'. Jadi kalau meminum khamr tadi, setelah dia menyesal harus meninggalkan apa? Minum khamrnya ya. Saya itu sebenarnya menyesalin, tapi belum bisa apa? Meninggalkan. Yang namanya taubat harus apa? Iqla'. Ya, dia stop. Kemudian apa? Setelah itu wal azmu ala adamil audati. Dia berazam, tekad besar untuk tidak lagi apa? Terjerumus, tidak lagi mengulang. Itu 3. Nadam wal iqla' wal azm ala adamil audah. 3. Baik. Sekarang kita rinci satu persatu. Silakan. Fa amma nadamu fa innahu la tatahaqqaqu taubatu illa bihi. Man lam yandam 'alal qabihi fadzalika dalilun 'ala ridahu bihi wa israrihi 'alaihi. Wa fil musnadi an-nadamu taubatun wa amal iqla'u fatastakhilu taubatu ma'a mubasyarati dzambi. Baik. Beliau mengatakan fa'am an-nadamu fa innahu la tatahaqqaqu at-taubatu illa bihi. Adapun penyesalan maka sesungguhnya tidak akan terrealisasi taubat kecuali dengannya. Dengan apa? Ini kembali mana? An-nadam. Ya, tidak mungkin terrealisasi taubat itu kecuali dengan adanya penyesalan.
Man lam yandam 'alal qabihi fadzalika dalilun 'ala ridahu bihi wa israrihi 'alaihi. Dikarenakan orang yang tidak menyesal atas sesuatu yang buruk, maka itu adalah dalil, adalah petunjuk atas keridhaan dia dengan perbuatan jelek tadi dan terus menerusnya dia pada perbuatan jelek tadi itu. Nah, ya kan? Jadi apa? Menyesal itu adalah sebuah keharusan kalau orang itu apa? Bertobat. Karena kalau tidak menyesal berarti apa? Dia ridho gitu. Menyesal. Adapun apa tadi? Belum ya. Kemudian wafil musnad, di dalam musnad Imam Ahmad ada riwayat an-nadmu taubatun, penyesalan kepada dosa itu adalah taubat. Wa amal iqla'u, adapun dia itu berlepas diri dari taubat, iqla' dari apa? Dari dosa tadi, al-iqla' itu apa? Fatastahilu at-taubatu ma'a mubasyarati dzambi. Mustahil taubat itu bisa bersama dengan apa, Pak? Mubasyarah adzam. Terus melakukan apa, Pak? Sebuah dosa. Tidak bisa. Kalau sudah bertobat dari apa? Minum khamr ya sudah, apa, Pak? Ditinggalkan seperti itu. Sambil nenggak, sambil apa, Pak? Istighfar misalnya. Itu bukan tobat tapi itu apa? Istiza. Naudzubillah. Ya kan seperti itu. Naudzubillah semuanya. Yang syarat ketiga silakan. Wasyartu salisu huwal azmu ala adamil audati wa yatamidu asasan ala ikhlasi hadal azmi wasidiki fihi. Wasyartu ba'dil ulama wa syarta ba'dil ulama wa syarata ba'du wa syara ba'dil syarata yusyarritu. Oh iya. Sebagian ulama mensyaratkan Basyaru ba'dil ulama adamu muawadati dambi. Qala mata ada ilaihi tabayyuna anna taubata kanat batilatan ghaira sahihah. Baik. Wa syartu ats-tsalitsu huwa al-'azmu 'ala 'adamil 'audati. Syarat yang ketiga dia adalah al-'azm, bertekad bulat. Nah, tekadnya sudah bulat. 'Ala 'adamil 'audati. Untuk tidak apa? Mengulangi. Wa yu'tamadu asasan 'ala ikhlasi hadzal 'azmi wa sidqi fi. Dan dia itu disandarkan sebagai asas, sebagai pokok atas ikhlasnya azam ini dan jujurnya dia tidak di dalamnya. Jadi dianggapnya dia itu tobatnya tenanan kapan itu, Pak? Kalau dia punya azam ala adamil audah. Gitu. Itu baru dikatakan tobatnya itu apa? Tenanan ya, beneran begitu. Tapi kan ada nanti ya sana ya masih kalau ngulang lagi ya enggak apa-apa lah gitu kan. Nanti kita apa? Kita tobat lagi kan gitu. Nah, seperti itu berarti syarat yang ketiga belum apa? Belum terpenuhi, ya kan? Beda ceritanya kalau sudah tekad bulat kemudian apa? Mengulang karena misalnya sebab apa gitu kan. Nah, oleh karena itu bahkan sebagian ulama apa ini? Sangat keras. Wa syarrata ba'dul ulama adama apa, Pak? Muawadati dzambi. Sebagian ulama itu mensyaratkan tobatnya itu benar diterima kapan? Syaratnya adalah adama muawadati dzambi. Tidak diulangi lagi dosa yang apa, Pak? Yang sama. Gitu. Ya kan? Tidak mengulangi lagi, ya kan? Nah gitu. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Qala ma ta'ada ilaihi tabayyana anna taubata kanat batilatan ghaira sahihatin. Dia berkata, ulama yang mensyaratkan itu berkata, kapan dia mengulangi kepada dosa tersebut maka menjadi jelas bahwasanya taubatnya itu adalah batil, tidak apa? Tidak sahih, tidak sah. Gitu. Ya kan? Nah, ini ulama yang keras seperti itu. Jadi kapan tobatnya diterima?
kelihatan. Nanti kalau ulangi berarti tobatnya dulu itu tobat sambal. Ya kan begitu. Bukan tobat yang beneran begitu. Nah, tetapi lanjut wal aksaruna ala anna dzalika laisa syartun amma idza kana dzambu mutadammanan li haqqi adamiyyin. Baik. Wal aksaruna ala anna dzalika laisa syartun. Dan kebanyakan ulama berpendapat hal itu bukanlah sebuah syarat. Jadi apa? Tidak menjadi kelaziman tobatnya diterima Allah, dia itu harus tidak mengulang. Ya kan? Terkadang ada orang sebagaimana nanti akan diterangkan di terakhir nanti ya, orang itu ketika dia itu dia itu naik, misalnya nanti diterangkan ini safar gitu ya, kita gampangannya zaman sekarang naik bis. Naik apa, Pak? Bis, kemudian kecopetan. Gara-gara orangnya tidur. Setelah itu pasti dia akan evaluasi. Oh, berarti saya itu tidak boleh tidur. Tapi suatu saat ketika dia kecopetan lagi, apakah itu karena yang waspadanya yang awal tadi itu tidak kacek begitu? Kan kacek gitu. Cuman setelah berlalunya waktu mungkin dia terjadi tidur lagi. Seharusnya kan dia tidak tidur gitu kan. Karena kalau ketiduran pasti copetan. Iya kan orang seperti itu. Dia padahal dah tahu. Bahkan ada orang berkali-kali kecopetan. Bukan berarti dia itu memang ingin anunya dicopet kan tidak. Gitu kan. Nah, gitu. Nah, sama. Kebanyakan ulama berpendapat itu bukan syarat. Jadi ketika mengulangi bisa jadi tobat yang pertama tetap tetap diterima, tetap sah. Ya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Kalau haknya kaitannya dengan haknya adami bagaimana? Lanjut. Ini seharusnya titik gitu ya. Terus amma idza kana dzambu mutadammanan li haqqi adamiyyin fa'ala ta'ibi an yusliha ma afsada aw yastardiya man akhta'a fi haqqihi lima sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana li akhihi indahu mazlamatun min malin wa irdin yatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun illal hasanati wasayyiati. Baik. Amma idza kana dzambu mutadamminan li haqqi adamiyyin, adapun bila dosa tersebut mutadamminan mengandung haknya adami, haknya anak Adam, maksudnya itu hak sesama. Itu Pak. Tadi haknya siapa, Pak? Haknya Allah. Berapa syaratnya tadi, Pak? 3. Apa itu, Pak? Menyesal, nadam, kemudian meninggalkan al-iqla', kemudian al-azm, ya, bertekad bulat Allah ya'ud, tidak kembali mengulangi. Itu 3 itu ya. Jadi penyesalan, berlepas diri dari dosa, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Itu kalau haknya Allah. Nah, sekarang kalau mengandung haknya sesama itu bagaimana? Fa'alat ta'ibi an yusliha ma afsada aw yastardhiya man akhta'a fi haqqihi. Maka kewajiban orang yang bertobat tambah lagi yang keempatnya, yaitu an yusliha ma afsada, memperbaiki apa yang dia rusak, atau meminta keridhaan kepada orang yang dia berbuat salah di dalam hak orang tersebut. Nah, itu ya kan. Jadi ditambahi lagi, kalau dia merusak berarti barangnya dia diperbaiki atau diganti, atau minta ridho, minta keridhaan, ya begitu. Misalnya Pak? Ternyata sandal yang seminggu ini saya cari, yang ambil siapa? Si A atau si B. Nah, ketika si B itu bertobat, maka dia harus
mengembalikan atau minimal minta keridoan. Kalau diizinkan ya tidak apa-apa, saya senang Anda bertobat, itu berarti sudah istihlal namanya, minta dihalalkan atau istirda. Lima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan apa yang telah tetap dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana li akhihi indahu madlamatun min malin wa irdin falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanati was sayyiati. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana li akhihi, barang siapa yang punya tanggungan kepada saudaranya sebuah kezaliman berupa apa, Pak? Kezaliman itu berupa harta, yang ambil harta saudaranya, au irdin, atau merusak kehormatan apa? Saudaranya, fal yatahallalhu al-yauma, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari itu juga. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang suatu hari yang tidak laku lagi yang namanya dinar sama apa, Pak? Dirham. Tidak berlaku lagi yang namanya kompensasi berupa apa, Pak? Harta, denda, dan seterusnya, ya kan? Atau tidak lagi ada damai. Damai tapi apa, Pak? Kan kata damai itu, kalau kita kan damai itu maksudnya apa? Ngasih kompensasi, ini pun damai mawon, kan gitu kan? Itu maksudnya bukan berarti ya wis, enggak ya, kalau ada kerugian pasti kita apa, Pak? Nah, gitu. Besok tidak ada dinar, tidak ada apa, Pak? Dirham. Lalu bagaimana kalau damai? Illal hasanat wasayyiat. Kecuali apa, Pak? Pahala dan juga apa? Dosa. Maksudnya apa? Nanti kompensasi bukan berupa harta dunia lagi, tapi berupa pahala. Kompensasinya apa, Pak? Pahala. Kalau pahalanya habis, maka kompensasinya apa, Pak? Menerima dosa. Dosa siapa? Orang yang dizalimi. Pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk orang yang dizalimi tadi, sebesar kadar kezaliman orang tersebut kepada siapa? Yang dizalimi. Seperti itu. Nah, itu jadi tambah syarat yang keempat, itu apa, Pak? Memperbaiki atau istirda, minta keridhaan kepada orang yang dizalimi. Terus Wahada tambu iradumanu haqqani, haqqan lillahi wa haqqan li adamiyyi, wa taubatu minhu bitahallulil adamiyyi li ajali haqqihi, wa nadamu fima bainahu wa bainallahi li ajali haqqihi, wa hunaka. Baik. Fahadha dzambu yatadamman haqqaini, wallahu alam ya, haqqaini. Haqqan lillah, nah ini buktinya kan, haqqan lillahi wa haqqan li adami. Maka dosa seperti ini, dosa apa, Pak? Mendolimi orang lain, ya kan? Itu mengandung dua hak. Haknya siapa, Pak? Haknya Allah. Karena kan kita dilarang untuk apa, Pak? Mendolimi orang. Kalau kita langgar berarti kan kita melanggar haknya siapa? Allah. Wa haqqan li adamiyin, dan juga haknya tentunya haknya yang kita dolimi. Fa taubatu minhu bitahallulil adami li ajli haqqihi. Maka tobat dari dosa tersebut adalah dengan tahallul, minta dihalalkan kepada orang lain li ajli haqqihi, karena kan haknya. Wa nadm fi ma bainahu wa bainallah li ajli haqqihi, dan menyesal di dalam apa yang antara dia dengan antara Allah, karena haknya dia, haknya Allah. Tadi karena apa, Pak? Tahallulnya ini minta dihalalkan itu karena haknya siapa? Manusia. Menyesalnya karena apa, Pak? Haknya Allah, kita menerjang haknya siapa? Allah. Begitu. Ya kan? Karena memang kan kita tidak boleh berbuat apa? Kezaliman. Ya kan? Inni haramtu dzulma fala tadzalamu, ya kan? Sesungguhnya aku Allah itu mengharamkan kezaliman, maka janganlah kalian saling mendolimi. Berarti kan zaliman dilarang oleh Allah. Kalau kita terjang, berarti kita sekaligus melanggar dua hak, haknya Allah dan haknya apa, orang yang kita zalimi. Baik, terus Wa hunaka batu taubatil khassah nadhkuru minha bi'aunillahi ta'ala ma yali. Idza kanatil aslamatu biqadahin fil adamiyyi bighibatin aw biqadafin, fa hal yustaratu i'lamuhu? baik.
Wa hunaka ba'du taubatil khassati nadhkuru minha bi'aunillahi ta'ala ma yali. Dan di sana ada beberapa tobat-tobat yang khusus. Kami akan menyebutkan di antaranya dengan pertolongan Allah sebagai berikut. Yang pertama Bapak, idza kanatil madlamatu biqadahin fil adami bi ghibatin aw bi qadafin fa hal yustaratu i'lamuhu, jika kedolimannya itu dengan mencacat, ya kan Bapak, merusak kehormatan, yaitu merusak kehormatan Bapak anak Adam sesama dengan menggibahnya atau menuduh dia, maka apakah disyaratkan taubat tersebut, apakah disyaratkan i'lamuhu, dia Bapak diumumkan, gitu ya. Apakah disyaratkan untuk diumumkan? Kan kita gibah kan, gitu kan. Nah, taubat itu apakah harus diberitahu yang siapa Pak? Mas, aku jaluk ngapura tenang. Dia ini kita gibahin ngene. Tambah apa Pak? Umum, ya kan ya. Nah, gitu. Apakah disyaratkan seperti itu? Nah, jadi apakah kita iklam kepada yang kita dolimi? Nah, gitu. Terus apa jawabannya? Nah, ini selanjutnya. Madhabu Abi Hanifah wa Malik istaratul i'lam wahtaju bil hadis sabiq wal qawlul akharu annahu la yastaritul i'lam la yustaratul i'lam bal yakfi taubatuhu bainahu wa bainallah wa an yadhkurul muktaba abil makdufa fi mawadi'i ghaibatihi au qadfihi bididdi ma dzakarahu bihi wa yastaghfiru lahu wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ihtajja lidzalika bi anna ilamahu mafsadatun mahdatun la tadammana maslahatan wa ma kana hakada fa inna syari'a la yubihuhu fadlan an yujibahu au ya'muru bihi. Baik. Apa jawabannya? Apakah kita beritahu yang kita tuduh itu bahwasanya kita itu telah menuduhnya dan seterusnya? Madhabu Abi Hanifah wa Malikin ishtaratu al-i'lam. Madhabnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik itu apa? Ishtaratu al-i'lam. Mereka mensyaratkan apa? Memberitahu. Hujahnya apa? Wahtaju bil hadis sabiq. Mereka berhujjah, berdalil dengan hadis yang telah lalu. Apa itu Pak? Itu tadi kan, man kana li akhihi indahu madlamatun min malin au irdin. Irdin itu apa Pak? Kehormatan. Fal yatahallalhu, maka hendaknya minta dihalalkan kepadanya hari itu juga. Berarti termasuk ghibah, ya kan? Menuduh juga harus kita apa Pak? Kita beritahukan kepada orang yang kita dolimi. Ya, itu tadi sambil minta apa Pak? Maaf tadi kan? Karena apa Pak? Minta maaf lebih gampang daripada minta apa Pak? Misalnya tak izin atau apa kan gitu kan? Nah, gitu. Sudah kebacut minta maaf, kebacut apa Pak? Minta maaf lagi dan seterusnya. Begitu. Itu pendapatnya siapa? Madhab Abu Hanifah sama Imam Malik ibn Anas. Kemudian apa? Wal qaulul akhar, pendapat yang lainnya, annahu la yustaratu al-i'lam. Bahwasanya tidak disyaratkan apa Pak? Tidak disyaratkan untuk memberitahu. Bal yakfi taubatuhu bainahu wa bainallah. Cukup tobatnya antara dia dengan Allah. Wa an yadhkura al-muktaba wal makdhufa fi mawadhi'i ghibatihi au qadafihi bididdi ma dzakarahu bihi. Ya, cukup tobatnya kepada Allah, kemudian dia menyebut orang yang dia gibahi, orang yang dia tuduh di tempat gibahnya, di tempat dia menuduhnya, menyebutkan apa Pak? Lawan dari apa yang dia sebutkan, gitu kan? Jadi gampangannya disebutkan apa Pak? Kebaikannya. Di mana tempat dia gibah? Gibahnya di mana? Kelas. Berarti ketika hari Senin dia gibah, hari Selasanya dia bertobat kan? Harus apa Pak? Menyebutkan apa? Kebaikannya di kelas itu juga. Di mana bakul-bakul ya, berarti ya di bakul itu dibalik dia menyebutkan apa? Kebaikan orang tersebut. Lalu apa Pak? Wa yastaghfir lahum. Minta ampun untuk siapa? Minta ampun kepada Allah untuk orang yang dia apa?
gibai tadi. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa hujah beliau? Ihtajja lidzalika, dia berhujah hal itu bi anna i'lamahu mafsadatun mahdhatun, karena memberitahu orang yang dizalimi itu adalah murni sebuah apa? Sebuah madarat, sebuah mafsadah. La tatadhammanu maslahatan, tidak mengandung apa? Maslahat sama sekali, bahkan mungkin apa, Pak? Mengandung apa? Madarat, ya kan? Ya, tambah nesu, tambah gedeng, ya kan? Menimbulkan apa? Permusuhan seperti itu. Apalagi misalnya orangnya itu belum kenal agama dan seterusnya, ya kan? Itu malah jadi 7 turunan tidak apa, Pak? Tidak rukun misalnya kan gitu. Ya, orang belum kena ilmu agama, kita minta halal kepada dia. Ini saya sudah bertahun-tahun ini saya itu selalu gibah jenengan. Mencap itu kan gitu. Kalau nggak percaya mang tanya itu, saya selalu gibah jenengan. Waduh, nah gitu. Sudah bertahun-tahun, nah ini kan gitu. Wa makana hakadha fa in syari'a la yubihu. Maka apa-apa yang keadaannya seperti ini, maka sesungguhnya syariat la yubihu, tidak membolehkannya. Fadlan an yujibahu aw ya'muru bihi. Lebih-lebih kok diwajibkan untuk memberitahu ataupun memerintahkan dengannya. Gitu ya. Jadi syariat tidak membolehkan, bolehkan aja tidak. Apalagi kok malah mewajibkan harus dia apa? Memberitahu kepada orang yang apa? Didolimi tadi. Ini, jadi itu yang jenis pertama. Kalau berupa apa? Hibah atau berupa menuduh yang tidak benar, ya kan? Seperti itu, maka apa? Yaitu kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibalik. Ketika dia menghibah berarti kalau bertobat disebutkan apanya, Pak? Kebaikan, lalu mendoakan apa? Istighfar untuk dia, seperti itu. Adapun mazhabnya Abu Hanifah dan Malik, maka tetap diberitahu orang tersebut. Nah, gitu. Terus amma taubatu man iktasaba malan fa'alaihi raddu hadal mali ila ashabihi fa in ta'addara alaihi radduhu bi jahlihi bi ashabihi aw li inkiradihim aw li ghairi dhalika fa alaihi an yatasaddaqa bitilkal amwalin an arbabiha fa idza kana yawmus tifa'il huquqi kana lahumul khiyaru baina an yujizu ma fa'ala wa takunu ujuruha lahum wa baina alla yujizu wa ya'khudhu min hasanatihi biqadri ahwalihim wa yakunu sawabu tilka sadaqah lahu la yubtilu Allahu subhanahu sawabaha. Terus Faqad ruwiya anna Ibna Mas'ud radhiyallahu anhu istara min rajulin jariyatan wa dakhala yazinu lahu samana fadhahaba rabbul jariyati fantadarahu hatta yaisa min audatihi fatasaddaqa bisamani wa qala Allahumma hada an rabbil jariyati fa in radiya fal ajru lahu wa in aba fal ajru li wa lahu min hasanati biqadrihi. Baik. Sekarang taubat yang kedua dari apa itu, Pak? Dari misalnya kita memberikan hak tapi orangnya enggak ada. Yang pertama tadi kan tentang hibah, tentang menuduh. Nah sekarang kalau kita mengasihkan hak seseorang tapi orangnya itu enggak ada, bagaimana? Amma taubatu man iktasaba malan fa'alaihi raddu hadzal mal ila ashabihi.
Adapun tobatnya orang yang iktasaba malan, yang menggosok harta, yang mengambil harta gosok itu tidak hanya mengambil secara paksa, kadang-kadang harta orang kita apa Pak? Masih kita bawa gitu ya. Fa alaihi raddu hadzal mal, maka kewajiban dia adalah mengembalikan harta tersebut ila ashabihi, kepada bapak pemiliknya. Fa in ta'adzara alaihi radduhu li jahlihi bi ashabihi aw linqiradihim aw li ghairi dzalika fa alaihi an yatasaddaqa fi tilkal amwali an arbabiha. Fa in ta'adzara, maka lalu bila ada uzur untuk mengembalikannya. Kenapa Pak? Li jahlihi, karena ketidaktahuan dia bi ashabihi, pada pemiliknya, ya. Alamatnya sudah apa Pak? Alamatnya sudah apa? Pindah, ya kan? Kita bagaimana? Kita pernah Bapak utang berapa Pak? Puluhan tahun, kita bertobat. Memang kita niat, wah ini penak ini, orang ditagih, ya kan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah itu maksudnya. Wah. Jadi kita tobat, ya Allah, ini gimana pun pasti akan saya bawa apa? Mati ini permasalahan gitu, walaupun tidak ditagih kan gitu. Akhirnya dia bertobat, ke alamatnya enggak ada, orangnya sudah apa Pak? Dia enggak tahu alamatnya, gitu kan? Jadi li jahlihi bi ashabi. Aulin qiradihim, atau apa Pak? Sudah enggak ada, sudah mati. Mati anak turunnya sudah enggak apa Pak? Sudah enggak, kita enggak tahu. Auli ghairi dzalika, atau karena sebab lainnya. Maka bagaimana? Fa alaihi an yatasaddaqa bitilkal amwali an arbabiha. Maka kewajiban dia kalau dia bertobat adalah Bapak mensedekahkan harta tersebut atas nama apa Pak? Pemiliknya. Jadi dia disedekahkan, tapi untuk apa? Pahala untuk siapa? Yang punya harta tersebut. Fa in kana yaum istifa'il huquq, maka ketika datang hari ditunaikannya hak. Kapan ini Pak? Itu hari hisab. Yaumul apa Pak? Hisab, ya, di akhirat. Itu maksudnya. Kana lahumul khiyar, maka bagi orang-orang yang kita ambil haknya tadi, yang diambil haknya itu al khiyar, apa Pak? Punya pilihan. Jadi orang yang hartanya diambil tadi punya pilihan. Kan tadi kan orang yang kita ambil hartanya sudah enggak ada. Lalu hartanya kita main sedekahkan. Nanti hari kiamat itu yang diambil hartanya punya apa Pak? Pilihan. Apa pilihannya? Baina an yujizu ma fa'ala, antara membolehkan apa yang dia Bapak perbuat. Jadi sudah kompensasi berupa disedekahkan tadi dia terima, berarti pahalanya untuk siapa Pak? Untuk yang kita zalimi tadi, yang kita ambil hartanya, pahalanya ke situ gitu. Wa takunu ujuruha aw takuna ujuruha lahum, pahalanya untuk mereka. Wa baina alla yujizu wa ya'khudhu min hasanatihi biqadri ahwalihim fayakunu thawabu tilka shadaqah lahu id la yubtilullahu subhanahu thawabaha. Pilihan yang kedua Bapak, pilihan yang kedua apa? Baina alla yujizu, mereka tidak membolehkan, tidak coron, tidak lilo, apa Pak? Kalau disedekahkan, ya, mau salah ora apa Pak? Salah ya Pak? Kok orang nyaur-nyaur kan gitu kan? Nah, gitu. Enggak, saya enggak rela. Wa ya'khudhu min hasanati, sehingga Bapak pahala orang yang dolim tadi, ya kan? Diambil sama dia biqadri ahwalihim, sesuai dengan kondisi mereka, berapa kadar kedolimannya. Wa yakunu, kalau seperti ini berarti apa? Wa yakunu thawabu tilka shadaqah, maka keberadaan pahala sedekah tersebut lahu, untuknya, untuk orang yang sedekah, mau yang bertobat tadi itu. Kenapa Pak? It la yubtilullah subhanahu thawabaha. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan apa Pak? Pahala sedekah tersebut. Kalau dia enggak mau, aku demen apa? Pengennya bondo mbok kayak apa? Dikirimi pahala, enggak mau saya. Aku pengen pahalamu, diambil. Nah, ini kan nganggur pahalanya karena dia tidak mau apa? Nerima. Maka Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala. Berarti pahala untuk siapa ini Pak? Nah, untuk apa Pak? Untuk yang bertobat tadi. Ya, begitu. Sehingga ya sama. Apa Pak? Ibaratnya apa itu? Pak Bu. Apapun kondisinya, Allah Maha Adil kan seperti itu. Apa penguatnya asar? Faqad ruwiya anna ibn Mas'udin radhiyallahu anhu ishtara min rajulin jariyatan.
Sungguh diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau itu suatu ketika membeli dari seseorang jariyatan, budak wanita. Wa dakhala yazinu lahu athamana. Kemudian beliau masuk rumah, menimbang untuk si lelaki yang menjual budaknya tadi itu, menimbang harga. Ya, mungkin berupa emas atau apa, perak, ya kan? Zaman dulu biasanya gitu. Seperti Salman Al-Farisi itu minta apa, Pak? Fasilah, ditanamkan fasilah 300 kalau enggak salah ya. 300 fasilah sama apa? Emas, beratnya berapa saya lupa. Ya kan begitu. Maka para sahabat urunan bibit apa, Pak? Kurma fasilah urunan, kemudian apa, Pak? Ditanam itu bibitnya, ya kan? Kemudian emasnya, Nabi punya emas sebesar apa? Lur, ya kan? Dikasihkan siapa? Salman. Kemudian Salman berkata, ya ini kalau segini ya belum cukup Rasulullah. Ditimbang ternyata apa? Pas, seperti itu. Ini termasuk mukjizat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sama ini ya, masuk menimbang, maksudnya menimbang mungkin emas, ya kan? Menimbang harga dari budak tersebut. Ternyata apa, Pak? Fadhahaba rabbul jariyati, pergi itu. Ya, majikan dari siapa? Budak wanita tadi. Fantadharahu, maka Ibnu Mas'ud nunggu dia. Hatta ya'isa min audatihi, sampai beliau itu putus asa. Ini kembali apa tidak? Ini tidak menunjukkan pokoknya 5 menit tak tunggu apa? Bukan begitu. Ini sudah mungkin tidak tahu, kita berbulan-bulan, bertahun-tahun kita nggak tahu, nggak diceritakan. Wong ya'isa itu apa, Pak? Putus asa. Ini kembali apa tidak? Ini yang punya budak ini kan begitu. Akhirnya apa? Fatasaddaqa bithamani. Beliau pun apa? Mensedekahkan harga budak tersebut. Waqal, dan beliau berkata, Allahumma ya Allah, hadza an rabbil jariyah. Sedekah ini aku peruntukkan untuk pemilik apa? Budak wanita tersebut. Fa in radiya fal ajru lahu, kalau dia ridho maka pahalanya untuknya. Wa in aba, kalau enggak, fal ajru li, maka pahalanya untukku. Walahu min hasanati biqadrihi, dan dia nanti akan menerima dari kebaikanku, dari pahalaku biqadrihi, ya, sesuai dengan kadar hartanya, seperti itu. Nah itu, jadi ini macam yang kedua, kalau kita bertobat ada kaitannya dengan harta, mau kita kembalikan haknya, tapi apa, Pak? Kita sudah tidak menemukan lagi, maka solusinya adalah apa, Pak? Disedekahkan. Ahli warisnya juga enggak ada dan seterusnya, maka disedekahkan. Untuk siapa? Untuk dia. Jadi, Pak, ini kan segede ya, monggo ditampi ya, tetap harus kita ini dari siapa ya, Pak? Dulu saya itu begini ceritanya, ya kan? Tidak, wah kelihatannya casingnya siapa yang sedekah, Pak? Nah, kita tidak seperti itu. Sama ya, ketika kita memberikan amanah titipan orang gitu kan, wah, ya kita bilang ini tuh enten anu, Pak, niki enten tiyang bayar fidyah misalnya, kula namung napa? Saya hanya apa? Hanya perantara, bukan kayaknya kita yang ngasih ya. Nauzubillah ya. Itu masuk yang kemarin penyakit dunia itu, ya kan ya? Menggunakan akhirat untuk apa, Pak? Memperoleh dunia. Alhamdulillah. Baik. Terus, nah sekarang ada kasus yang ketiga. Kita mengambil harta orang, tapi harta yang haram. Nah, bagaimana? Silakan. Wa amma taubatu man arada ghairahu muawadatan muharramatan wa qabada iwada abahi il khamri wal mugni wa syahada zuri wal mughayyi wa syahada zuri Wa syahida wa zahida zuri wa syahidu zuri summa taba wal audu biyadihi wal iwadu biyadihi wal iwadu biyadihi. Baik. Nah, sekarang permasalahan ketiga. Wa amma taubatu man arada ghairahu muawadatan muharramatan wa qabada al iwada. Nah, gitu. Permasalahan ketiga adalah tobatnya orang yang berbuat kesalahan kepada orang lain, ghairahu, ya kan? Mendolimi orang lain. Tapi apa, Pak? Muawadatan muharramatan. Upah atau bayaran yang apa, Pak? Haram. Jadi kita itu mengambil hartanya orang tapi belum kita kasihkan gitu, tapi itu bayarannya apa, Pak? Bayaran hal-hal yang apa? Haram, begitu. Ya. Wa qabadul iwad, dan dia masih menahan
iwat itu upahnya, ya kan? Contohnya apa, Pak? Kaba'il khamr. Jadi kita itu utang, misalnya punya utang kepada Bapak penjual apa? Khamr, ya kan? Belum kita apa? Jangan kita lah, ada orang gitu ya. Ya ada orang Bapak ngutang apa? Khamr, belum dia apa? Bayar. Kan gitu loh. Ya kan? Wal mughanni atau nanggap. Nanggap apa? Ini ya mughanni kan apa, Pak? Penyanyi kan ya? Penyanyi. Nah, belum 100%, baru berapa misalnya gitu. Nah, kan masih kita pegang apanya? Iwatnya kan gitu kan. Atau syahidi zur, kita nyewa saksi yang apa, Pak? Dusta, ya kan? Aku masuk nih berhasil aku menang. Nah, berapa kita janji. Kamu tapi saksinya begini ya. Nah, gitu. Dia nyewa saksi tapi saksi apa, Pak? Apa yang dusta. Belum apa, Pak? Belum dikasihkan apanya? Uangnya, upahnya, begitu kan? Itu kan berarti perkara-perkara yang apa, Pak? Haram, ya kan? Begitu. Tapi ini kan miliknya siapa? Upah ini kan miliknya orang itu kan, belum kita apa? Kasihkan lagi itu. Itu tobatnya bagaimana? Tsumma taba, lalu dia bertobat, wal iwadu biyadi, sedangkan iwatnya, upahnya masih dia pegang. Nah, itu tobatnya bagaimana? Nah, lanjut. Faqala ta'ifatun yaruduhu ila malikihi id huwa ainu malihi walam yakbid bi izni syari'i wala khasala li rabbihi fi muqabalatihi naf'un mubahun. Faqala ta'ifatun bal wa huwa aswabul qawlaini bal taubatuhu bitasadduqi bihi wa kaifa yaruddu ila dafi'ihi malan isti'ani bihi ala ma'asiyillahi wa hakadha taubatu man ihtalata maluhul halalu bil harami wa ta'addara alaihi tamizuhu an yatasaddaqa biqadril harami wa yutayyibu baqi malihi wallahu a'lam. Baik. Faqala ta'ifatun, maka sebagian kelompok, sebagian ulama berpendapat ya rudduhu ila malikihi, dia kembalikan lagi kepada pemiliknya. Kenapa, Pak? Ya tetap harus dia bayarkan. Kenapa? Itu huwa ainu malihi, karena itu kan hartanya dia. Nah, gitu kan. Bukan harta yang walaupun masih kita pegang, bukan harta apa, Pak? Bukan harta kita. Itu haknya dia gitu. Walam yakbid bi idni syari', dan dia tidak memegangnya dengan izin syariat. Wala hasala li rabbih fi muqabalatihi naf'un mubah, dan belum terperoleh untuk pemilik harta tersebut gantinya yaitu manfaat yang apa? Mubah. Jadi harus tetap apa, Pak? Dikembalikan. Itu pendapat yang pertama dari sebagian ulama. Pendapat yang lainnya apa? Yang kedua, waqalat ta'ifatun, sebagian ulama berpendapat bal huwa aswabul qaulaini, dan ini adalah pendapat yang paling apa, Pak? Benar dari dua pendapat tersebut. Bagaimana, Pak? Bal taubatuhu bitasadduqi bihi, taubatnya adalah dengan mensedekahkan harta tersebut. Kok bisa? Wa kaifa yaruddu ila dafi'ihi malan ista'ana bihi ala ma'asillah. Bagaimana mungkin dia mengembalikan apa, Pak? Harta kepada orang yang dia itu minta tolong bermaksiat kepada apa, Pak? Allah. Kok bisa? Hah? Ditagih gimana? Kalau ditagih sudah saya sedekahkan. Gitu. Ya ini kan ceritanya kan tadi masih nyambung, Pak. Enggak ada apanya, Pak. Enggak ditagih-tagih kan gitu. Kalau gitu ceritanya lain lagi ya. Karena apa, Pak? Irtikab akhaf dararain kan gitu kaidahnya. Kok fikih itu kalau ada dua madarat apa, Pak? Berbarengan maka kita tempuh yang paling apa, Pak? Ringan. Begitu. Mana kalau itu kita rusak sedekah nih dia sudah terima ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita apa, Pak? Ganti. Karena memang haknya siapa? Dia dan kita, kalau kita berikan pun ini ada pendapat dari yang pertama tadi kan gitu. Wa hakadha
taubatu man ikhtalata malahu al-halalu bil haram. Demikian ini juga taubatnya orang yang hartanya tercampuri yang halal dengan yang apa Pak? Yang haram. Wa ta'adzara alaihi tamyizuhu, dia itu ada uzur tidak bisa membedakan mana ini yang halal mana yang haram. Bagaimana Pak? An yatasaddaqa bi qadril haram. Maka dia bersedekah dengan sekedar ataupun senilai yang haram tadi itu. Wa yutayyiba baqiya malihi, dan dia bersihkan sisa hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya bagaimana Pak hartanya? Iki mau duitnya endi yo sing haram tadi gitu loh. Sudah campur masuk ATM gitu loh Pak. Kan enggak bisa kita beda nek iki masih lepek iki mau aku kelingan kok. Ini yang habis hasil dari kupluk-kupluk gitu misalnya kan. Ini yang lepek ini. Nah, lepek ini langsung kita Pak bisa kita buang atau bagaimana. Lah kalau enggak sudah masuk mana? ATM. Nah, maka disedekahkan. Ya, senilai dengan apa Pak? Harta yang haram tadi itu. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terus itu berapa? 3 Pak ya, 3 permasalahan. Terus Bismillah. Mas'alatun idza tabal abdu minad danbi hal yarji'u ila ma kana alaihi qabla danbi minat darajatil lati hattahu anhad danbu aw la yarji'u ilaiha. Baik, sekarang permasalahannya Bapak, mas'alatun idza tabal abdu minadz dzambi hal yarji'u ila ma kana alaihi qabla dzambi minad darajatil lati haqqahu anha al-dzambu aw la yarji'u ilaiha. Permasalahan, bila seorang hamba itu bertobat dari sebuah dosa, hal yarji'u, apakah dia akan kembali ila ma kana alaihi qabla dzambi minad darajah, apakah dia itu akan kembali ke level, ke derajat sebelum dia itu melakukan dosa. Misalnya levelnya di sini ya, kan dosa mesti apa Pak? Turun. Nah kalau tobat apa ke sini lagi gitu kan? Nah gitu. Ke derajat yang mana dosa tadi menurunkannya atau tidak kembali? Mandep di sini begitu ya? Kembali enggak? Ah gitu ya? Nah gitu. Apa jawabannya lanjut? Qalat ta'ifatun yarju ila darajatihi li anna taubata tajubud danba bil kulliyati wa tusayyiruhu ka'allam yakun. Baik. Yang pertama, pendapat pertama, qalat ta'ifatun. Sebagian kelompok ulama berpendapat yarji'u ila darajatihi, dia kembali lagi ke derajatnya tadi itu. Li'anna taubata, karena taubat tajubud dzamba, itu memotong dosa bil kulliyati, secara keseluruhan. Jadi dia itu kan segini, ada dosa dibuat-buati dosa kan, seret turun. Karena dia tobat kan memotong apa secara keseluruhan, ya, bebannya jadi hilang, maka Bapak naik lagi ke levelnya yang semula. Begitu. Wa tusayyiruhu ka'allam yakun, dan mengembalikan dia, menjadikan dia lagi seakan-akan enggak ada dosa itu tadi. Berarti balik lagi ke mana Pak? Levelnya semula. Ini yang pertama. Yang kedua, Wa qalat ukhra la ya'udu ila darajatihi wa haluhu li annahu lam yakun fi bukufin wa inna ma kana fi su'udin fa bidanbi sara fi hubutin fa idza taba naqasa alaihi dalikal qadrul ladzi kana musta'idan bihi litaraqi. Wa qalat ukhra, yang lainnya berpendapat la ya'udu ila darajatihi wa halihi, tidak kembali lagi ke level semulanya, keadaan semula, enggak kembali ke situ lagi. Ya annahu lam yakun fi wukuf, karena dia tidak berhenti. Wa inna ma kana fi su'ud, dia itu naik. Berarti tambah apa Pak? Tambah baik gitu loh. Bukan seret tapi malah apa Pak? Di pertama seret, tapi kalau tobat malah apa Pak? Naik, lebih tinggi lagi begitu. Pendapat yang kedua. Fadzambu sara fi hubur, ya kan? Fa bi dzambi, maka dengan dosa dia berubah menjadi turun. Nah, kalau tobat apa Pak? Idza taba, kalau dia itu bertobat, naqasa alaihi dzalika, berkurang. Naqasa alaihi dzalikal qadr alladzi kana musta'idan bihi litaraqi, ya kan? Berkurang kadar bebannya tadi itu sehingga dia siap untuk apa Pak? Naik, gitu kan? Kan tobat itu menghilangkan dosa dan mendapatkan apa Pak? Pahala, sehingga malah apa Pak? Naik, begitu kan? Nah, oleh karena itu Allah itu lebih senang ya melihat hambanya bertobat daripada seorang ibu yang melihat anaknya apa Pak? Balik, karena kondisi hambanya akan lebih apa Pak? Lebih baik, begitu. Jadi apa namanya, dua pendapat ini
baik semuanya, cuman yang pendapat kedua tadi malah lebih apa Pak? Lebih tinggi lagi, derajatnya lebih tinggi. Jadi padahal dia bermaksiat, kalau dia bertobat malah derajatnya lebih apa? Lebih tinggi daripada orang yang apa Pak? Tidak bermaksiat. Bukan berarti ayo kita bermaksiat. Karena tidak ada yang menjamin ketika kita bermaksiat kita itu bisa apa Pak? Bertobat begitu. Nah, gitu. Ayo terus. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah was-sahihu anna minat taibina man la ya'udu ila darajatihi wa minhum man ya'udu ila a'la minha fayasiru khairan mimma kana qabla dhanbi wa kana Dawudu ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ati wa huna mathalu madrubin. Baik. Coba dibuka dulu surat Shad Pak. Shad. Seratus 24 25 ayat 25. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was sahih, dan yang benar, anna minat taibin man la ya'ud ila darajatihi, di antara yang bertobat tidak ada yang tidak kembali ke derajatnya semula. Wa minhum man ya'udu ila a'la minha, di antara mereka ada yang lebih tinggi derajatnya. Fayasiru khairan mimma kana qabla dzam, maka dia berubah menjadi lebih baik daripada sebelum berdosa. Wa kana Dawud ba'da taubati khairan, dan adalah Nabi Dawud alaihi salam setelah bertobat beliau lebih baik qabla al-khati'ah, daripada sebelum apa Pak? Berbuat dosa. Wa huna mathalun madrub, dan ini adalah contoh yang bisa dikiaskan. Itu ayat ke-25. Ya kan? 24 25. Ya kan? Ola beliau Nabi Daud berkata, laqad dolamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum wa dhanna Daud. Nah ini, dan Nabi Daud menyangka annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Nabi Daud menyangka bahwasanya kami telah memfitnah, kami telah menguji dia. Jadi Nabi Daud sadar ternyata beliau ini salah. Lalu apa Pak? Fastaghfara rabbah. Nabi Daud istighfar kepada siapa? Rabbnya, itu kepada Allah. Wa kharra raki'an wa ana. Beliau itu langsung rukuk, kemudian anak bertobat kepada Allah. Faghafarna lahu dzalik, maka kami ampuni dia dengan hal itu. Wa inna lahu indana lazulfa. Ini kan wa husna ma'a. Dan beliau itu di sisi kami, dia Nabi Daud di sisi kami lazulfa, itu dekat. Wa husna ma'a, dan apa Pak? Punya tempat yang baik. Berarti setelah bertobat beliau itu lebih apa Pak? Lebih baik daripada sebelum apa? Bersama. Baik. Terus rajulun musafiru sa'irin alat tariqi bituma'ninati wa amnin fahuwa ya'tu marratan wa yamsi ukhra wa yastarihu taratan wa yanamu ukhra wa bainama huwa kadzalika id arada lahu fi sayrihi dhillun dhalilun wa ma'un baridun wa maqilun wa rawdatun muzhiratun fada'athu nafsuhu ila nuzuli ala tilkal amkani fanazala 'alaiha fawathaba 'alaihi minha aduwwun fa akhadahu wa qayyadahu wa mana'ahu anis sayri
fa ayanal halaka wa dhanna annahu munqati'un bih wa annahu rizqul wuhushi was-sibai wa annahu qad khila bainahu wa baina maqsadihi alladhi ya'umuhu fa bainama huwa ala dzalika tataqadafuhu dhununu itbaqafa ala ra'sihi walidihi syafiqil waliduhu syafiqul qadiru fahalla kitafahu wa quyuduhu wa qala lahu irkabit tariqa wahdar hadzal aduwa fa innahu ala manajilit tariqi laka bil mirsadi wa'lam annaka ma damta hadiran minhu mutayaqqidan lahu la yaqdiru alaika fa idza ghafalta wasaba alaika wa anna mutaqaddimuka ilal manzili wa ghafartin laka fatabi'ni alal athari fa idza kana hadas sa'iru kayyisan fatinan labiban hadirad dahni wal aqli istaqbala sayrahu istiqbalan akhar aqwa minal awwali wa atamma wastadda hadaruhu wa ta'ahaba li hadal aduwi wa a'adda lahu iddatahu fakana sayruhu tsani aqwa minal awwali wa khairan minhu wa busuluhu ilal manjili asra wa in ghafala an aduwihi wa ada ila mithli halihil awwali min ghairi ziyadatin wala nuqsanin wala quwwati hadarin wala istidadin ada kama kana wa huwa mu'arridun lima ta'arrada lahu awwalan wa in awratahu dzalika tawazunan fi sayrihi wa futuran fadadakkuran li tibi saqilihi wa husni dzalikar rawdi au udubati ma'ihi lam ya'ud ila mithli sayrihi wa naqsi amma kana. Oh iya. Nah ini diibaratkan apa? Rajulun musafirun sa'irun alat tariq bituma'ninatin wa amnin fa huwa ya'tu marratan wa yamshi marratan. Diibaratkan apa Pak? Seseorang yang safar berjalan ya pada sebuah jalan dengan tenang, aman, kadang-kadang berkendara, kadang-kadang dia jalan, ya kan? Wa yastarihu taratan wa yanamu ukhra, ya kadang-kadang istirahat, kadang-kadang tidur. Fa bainama huwa kadzalika, maksudnya jalannya enak, ya kan? Enak gitu ya, aman, tentram, tenang gitu. Fa bainama huwa kadzalika, ketika dia seperti itu, id aradalahu fi sayrihi dhillun dhalilun. Ya kan? Muncul ataupun nampak baginya pada perjalanannya tersebut dhillun dhalilun, yaitu tempat berteduh yang sangat teduh, wa ma'un baridun wa maqil, air yang jernih dan dingin dan enak, ya kan, yang dingin, wa raudatun mushirah, dan taman yang penuh dengan bunga, fada'athu nafsuhu ilan nuzuli, maka apa Pak? Jiwanya ya, hawa nafsunya itu menyuruh dia untuk berhenti, untuk mampir di tempat tersebut, alatil kal amakin, ke tempat tersebut, wa nazal ilaiha, turun ke sana. Fa wathaba alaihi minha aduun, tapi ketika turun apa Pak? Dia ditangkap oleh musuh. Fa akhadahu, dia diambil, wa qayyadahu, ditali, wa mana'uhu anis sayr, tidak boleh melanjutkan apa? Perjalanan. Fa ayanal halaku wa dhanna annahu munqata'un bihi, maka sudah jelas menjadi terang dia akan binasa, dia menyangka sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Wa annahu rizqul wuhush wasiba, dan dia akan menjadi rezeki untuk hewan buas, maksudnya akan apa Pak? Binasa, akan dipakai nih kepada apa Pak? Hewan buas, sudah habis, berakhir gitu kan. Putus harapan. Wa annahu qad hila bainahu wa baina maqsadihi alladhi ya'umuhu, sudah putus antara dia dan antara tujuan yang menuntunnya. Fa bainama huwa ala dzalik, ketika keadaannya sudah seperti itu, dia mau binasa, sudah tidak ada harapan lagi. Ternyata Pak, tataqadzafuhu adzunun, dia diombang-ambingkan oleh apa Pak? Oleh
prasangka-prasangka tadi itu waqafa ala ra'sihi, tiba-tiba berhenti di depannya waliduhu asyafiq, ayahnya yang sangat mencintai dia, sangat sayang kepada dia, al-qadir, yang mampu untuk menghalau atau mengalahkan orang tadi itu. Fahalla kitafahu, bapaknya tadi menguculi apa Pak? Melepas ya belenggu, wa quyudahu, ikatannya dilepas. Faqala lahu, lalu bapaknya berkata kepada dia, irkab at-tariq wahdar hadzal adu, lanjutkan perjalanan, waspada musuh ini. Fa innahu ala manazilit tariq laka bil mirsad, karena dia itu di tempat-tempat singgahan itu senantiasa mengincar kamu, ya kan? Wa'lam annaka ma dumta hadiran minhu mutayaqqidzan lahu la yaqdir alaika, dan ketahuilah selama engkau itu hadiran, waspada darinya, selalu terjaga kepadanya, kamu lihat terus, maka dia tidak akan mampu untuk menangkapmu. Fa idza ghafalta wasaba alaika, kalau engkau lengah maka dia akan menerkammu. Wa ana mutaqaddimuka ilal manzili, dan aku akan menuntunmu kepada tempat pemberhentian. Wa faratun laka, dan akan berada di depanmu. Fattabi'ni alal athar, maka ikutilah jejakku. Fa idza kana hadza sa'ir kayyisan fatinan labiban hadiradz dhihni wal aqli istaqbala sayrahu istiqbalan akhar aqwa minal awwal. Bila si musafir ini tadi cerdas, berakal, ya kan, pinter, pikirannya itu hadir, akalnya hadir, maka dia akan istaqbala sayrahu istiqbalan akhar, dia lanjutkan perjalanan dengan perjalanan yang lain yang aqwa minal awal, lebih apa Pak? Lebih kuat daripada apa? Yang pertama tadi. Yang pertama kan tenang, enak, tahu-tahu ada tempat apa Pak? Singgah, wah ini enak singgah. Sekarang karena dia punya apa Pak? Banyak pengalaman, ada tempat singgah, curiga, dia lihat dulu ini, wah ini jangan-jangan jebakan Batman lagi nah gitu. Wa atamma wastadda hadruhu wa ta'ahabalaha lihadza al-adu. Dia akan lebih sempurna, lebih kuat kewaspadaannya, ta'ahaba, dia akan lebih siaga kepada musuh tersebut. Wa a'adalahu uddatahu, dia siapkan lagi pirantinya, lebih siap. Fakana sayruhu atani aqwa minal awwal wa khairan minhu wa wusuluhu ilal manzil asraf, maka safar dia yang kedua lebih kuat daripada yang pertama, lebih baik daripada yang pertama, sampainya di tujuan lebih apa Pak? Cepat, karena dia tidak mampir-mampir. Wa in ghafala an aduwihi, dan bila dia itu lalai dari musuhnya, wa ada ila mithli halihil awal, dan kembali kepada keadaan yang pertama tadi, min ghairi ziyadatin wala nuksan, tanpa ada tambahan dan pengurangan, la quwwata hadrin wala isti'dad, tidak ada lagi apa Pak? Kekuatan kewaspadaan dan tidak ada persiapan, ada kamakana, maka dia kembali lagi apa Pak? Kepada kondisinya. Wa huwa mu'arradun lima ta'arrada lahu awalan, dan dia akan terpapar dengan paparan yang menimpanya pertama kali. Wa in awrathahu dzalika tawazunan fi sayrihi wa futuran wa tadhakkuran li tibi saqilihi wa husni dzalika raub au adzubati ma'ihi lam yaqut ila mithli sayrihi wa naqasa amma kana. Dan apabila hal itu menjadikan dia itu tawazunan, keadaannya kondisinya sama di dalam perjalanannya, atau malah futur itu apa Pak? Lebih down daripada yang pertama tadi, lebih jelek kondisinya. Dan dia yang diingat-ingat cuma kelezatannya, ya, cuma tamannya tadi itu, airnya yang enak gitu kan. Maka dia tidak kembali ke perjalanannya yang semestinya. Wa naqasa amma kana, dan akan berkurang dari apa yang telah lalu, lebih parah. Gitu loh. Jadi itu. Jadi orang itu kalau bertobat kondisinya bisa lebih apa Pak? Lebih baik. Tapi kalau yang diingat hanya kelezatan ketika mampir tadi, malah lebih apa Pak? Lebih buruk, gitu kan? Nah, gitu. Ya, karena itu ya
Sampai ada yang berkata pencuri kalau ketangkep di apa Pak? Pukuli resiko pekerjaan. Loh gitu ya. Engko nek anu piye wis kuwi resiko apa? Resiko nak dhewe yang ngono kuwi nah gitu. Naudzubillah berarti itu kondisi yang ketiga. Sing diinget-inget apa Pak? Hasilnya saja. Tidak diinget-inget apanya? Efek. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Adapun yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.